bukan Putri Linda. Iya, tai lalat bisa pindah-pindah, ada kakinya. Gimana sih? Linda kini dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tuduhan Linda terlibat kasus Vina terlontar dari teman Eki, Melmelmel. Melmelmel mengaku bersama Linda sebelum Eki dan Vina ditemukan tewas di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Melmelmel bercerita bahwa sekitar pukul 20 WIB, ia bertemu Eki dan Vina untuk bermain. Ia mengaku bersama Linda malam itu. Saat itu kata Melmelmel ada 3 geng pergi yang meneriaki Eki. Sampai kemudian Melmelmel mengaku melihat Eki dan Vina dibawa masuk ke Gang Bakti 1 Sampang SMP 11 Cirebon. Dari situ Melmelmel tidak menceritakan keberadaan Linda di mana. Melmelmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmelmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina. Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Nah kan berarti si Linda benar terlibat guys ya. Nah jadi kalian pernah ingat ya ada seorang yang buat Titi mau ketemu dengan Bang Hotman ya, sudah ketemu dan dia sudah melaporkan ini. Nah jadi dia sudah membawa bukti-buktinya bahwa di situ si Linda juga ikut kumpul guys. Video itu ya, jadi video yang sudah diserahkan ke kepolisian guys. Nah ini tambah seru ya. Jadi ya ini ya, makanya dengan tertangkapnya Peggy Setiawan, gue bilang kemarin itu posisi mereka ini mulai ketar-ketir ya. Jadi mulai gundah gulana ya, sebagian banyak itu dari saksi ini mau memberatkan. Nah kemarin gue buat video juga ya tentang Kim Saeb ya, dan juga ada Pak Pol itu yang di sebelah Peggy ya. Kalau teman-teman yang belum lihat boleh mampir ya di video sebelumnya guys. Nah jadi nggak lama lagi ini akan terungkap ya, mungkin dari yang namanya Andi ini seorang wanita guys. Karena si Linda ini kan nama depannya Andi, Andi Melinda apa gitu kan. Nah kemungkinan dia ya guys ya. Dan satu lagi ya ini ya, nah ini dalangnya guys gitu ya, kemungkinan besar dalangnya. Jadi guys, waktu kita ini sempit ya untuk bisa membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah gue juga tidak bisa memvonis Peggy ini benar atau Peggy ini salah ya guys ya. Makanya gue nggak begitu speak up untuk Peggy Setiawan. Tapi di sini kita berusaha mencari sumbernya, karena si Peggy Setiawan ini pasti ada cepunya guys. Ada yang melaporkannya yaitu pelaku utamanya guys gitu. Inilah video rekaman CCTV kecelakaan Vina pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa ternyata Linda ikut terlibat. Di dalam rekaman CCTV video tersebut, di situ terlihat ada sosok perempuan yang diduga Linda. Nah, itu berarti Linda pada saat kejadian kecelakaan Vina tahun 2016 itu berada di lokasi kejadian. Akan tetapi di dalam pengakuan Linda, ia tidak ada di lokasi kejadian pada saat Vina kecelakaan. Dan beredar pula bahwa Linda ini pada waktu itu suka sama Egy, tapi Egy malah suka sama Vina. Apakah mereka terlibat cinta segitiga? Waduh, apakah video kesurupan Linda selama ini berbohong supaya ia tak dilibatkan dalam kasus tersebut? Kalau menurut kalian gimana nih guys? Kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Virus isi rekaman CCTV diduga kasus Vina dan Eki beredar. Ada wanita lain terekam. Benarkah itu Linda?
Oke, termasuk ketika data tersebut sudah disalin ke sejumlah perangkat dari laptop ke flash disk ke hard disk sudah dipindah-pindahkan, artinya bisa tetap dipastikan apa yang dimiliki itu masih bukti bahwa CCTV itu otentik begitu. Apalagi kalau sejak awal sudah dilakukan proses hashing dari sebuah file, dari sebuah rekaman tadi. Hashing ini akan menjadi sebuah sidik jari digital dari sebuah barang bukti. Nah, walaupun barang bukti itu sudah pindah-pindah dari beberapa pihak, nah sidik jarinya pasti tidak akan berubah kalau masih asli. Kedua, perpindahan barang bukti file-file tersebut ke pihak-pihak lain itu juga akan terekam jejak digitalnya. Pindah kemana, ke device apa, kapan dilakukan pengkopian dan oleh siapa, itu bisa kelihatan. Semua jejaknya dengan digital forensik itu bisa kelihatan. Oke, artinya kalau dengan pengungkapan yang sudah berjalan saat ini dan apa yang kemudian disebutkan, menurut Anda bukti CCTV yang sempat disalin, file CCTV ini semua sudah diperoleh oleh jaksa sebagai bukti di persidangan nanti? Mestinya logikanya begitu, kalau enggak mestinya jaksa belum berani untuk menaikkan ini ke persidangan ya. Pasti dia sudah menganalisa bukti tersebut adalah bukti yang otentik. Seperti ini, kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada, coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa, yang nggak pernah kenal sama sekali, panggil arwah itu, kemudian ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Itu kalau memang beneran arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan, apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Nah, kalau suaranya kan kata keluarga itu suaranya mirip sekali dengan Vina gitu. Lah kalau suara itu pastinya si Linda itu pernah mendengar suaranya Vina dan bahkan tubuhnya. Lah volume, nada, suara dan lain sebagainya terekam oleh otaknya di memorinya Linda. Ketika terekam ini, dia mampu mengucapkannya tanpa kendali. Tapi bagaimana menjelaskan si Linda ini yang tidak berada di lokasi bisa menjelaskan secara detail kronologi kejadian di Linda saat seperti itu, ini ada hubungan begini-begini dengan si korban dan pelaku, dan itu gimana menjelaskannya? Itu kan agak sulit diterima oleh akal. Ya. Dalam hal ini, kalau ditinjau dalam saat ini, apa yang jadi pikiran kita, ucapan kita direkam, orang mampu mencerap. Pada dasarnya orang itu boleh dikatakan punya antenanya di sini. Ada yang dikatakan soul intelligence, ada kecerdasan jiwanya. Kecerdasan jiwa itu meresapnya. Kalau di dalam bidang parapsikologi yang dikatakan ESP, extrasensory perception. Oke. Kenapa orang-orang juga jadinya bertanya-tanya begitu ya? Apakah ini sebenar-benarnya kejadian seperti itu gitu? Itu tadi saya jelaskan bahwa informasi yang ada di luar itu diserap. Sebagaimana kita pernah merasakan kehadiran seseorang. Ada hal kita apabila kita punya rasa bersalah dengan orang tua, ataupun ada hubungan batin, hubungan kedekatan, itu seakan-akan orang tua itu muncul di hadapannya. Seakan-akan Vina itu muncul di hadapan Linda, sehingga Linda itu bisa mengucapkan itu. Ada yang namanya transfer energi itu tadi. Pak Rudy, tapi bagaimana memastikan apa yang dimiliki oleh jaksa ini adalah CCTV yang otentik, tanpa modifikasi, yang betul-betul asli? Cara untuk memastikan itu seperti apa? Baik, salah satunya adalah mengecek metadata file video yang dimaksud. Apakah ada jejak-jejak metadata yang sudah terubah? Itu salah satu caranya. Apakah kalau diubah menggunakan software tertentu akan meninggalkan jejak metadata dengan perubahan software tertentu juga. Tetapi kalau metadatanya itu juga dilakukan perubahan oleh pelaku, mungkin cukup agak pintar gitu ya, dia jadi edit gambar, lalu juga mengedit data di metadatanya, itu juga bisa dilakukan oleh pelaku. Tapi tetap jejak digitalnya masih bisa kelihatan selama kita teliti, baik itu menggunakan software forensik ataupun kita teliti dari data-data yang ada, itu pasti akan kelihatan bila sebuah data sudah terjadi modifikasi sekecil apapun, apalagi kalau besar.